besar dalam melayani. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Masa kanak-kanakku cukup menyenangkan. Aku hidup dalam keluarga yang tidak kekurangan. Keluargaku mempunyai pembantu atau pelayan yang khusus menjagaku, dan aku memanggilnya Mbok Jun. Sekarang kerennya disebut baby sister. Mbok Jun menjagaku, merawatku dari bayi, dan masih melayani keluargaku hingga aku berkeluarga. Aku merasa Mbok Jun adalah pelayan yang sesungguhnya. Dia sederhana, tulus setia melayani aku dan keluargaku. Tidak banyak bicara dan menuntut. Ia menjadi besar dalam melayani. Menjadi pelayan Tuhan berarti menjadi hambanya, seperti Nabi Yeremia yang menjadi hamba Tuhan, menyerahkan hidupnya pada panggilan dan perutusannya. Yeremia melayani Tuhan dengan taat dan setia, menyampaikan firman-Nya.
walaupun itu membuatnya menderita karena umatnya yang degil, yang melawan firman Tuhan. Yeremia percaya dengan rencana dan kehendaknya. Ia percaya penuh kepada Allah. Ia menjadi besar dalam pelayanannya kepada Tuhan. Kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Mazmur 31 ayat 15. Aku pernah bergabung dalam suatu komunitas karena aku merasa sebagai murid Tuhan. Aku menjadi pelayan Tuhan, merasa senang orang-orang memandang dan menghormati aku. Namun, pelayananku tidak berlangsung lama. Aku merasa sakit hati dengan perlakuan teman-teman dan akhirnya aku mengundurkan diri. Setelah kurefleksikan pelayananku yang gagal, ternyata memang aku yang salah. Hati dan pikiranku dipenuhi oleh kedagingan. Aku tinggi hati, ingin dihormati orang. Aku tidak tahan menderita. Aku tidak dapat meneguk cawan yang Yesus minum. Aku belum melakukan pelayanan sesungguhnya. Aku tidak dapat meneladan Mbok Jun atau Nabi Yeremia yang menjadi besar dalam melayani. Yesus sendiri sebagai manusia adalah pelayannya yang sejati. Yesus tiada duanya. Dia selalu melakukan pelayanan sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa. Yesus mengingatkan aku untuk melakukan pelayanan yang sesungguhnya. Aku harus rendah hati. Aku harus berani menderita, melayani sesama dengan tulus, tidak mengharapkan balasan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Matius 20 ayat 7. Marilah berdoa. Ya Bapa, mohon terangilah hatiku, rendahkanlah hatiku, dan kuatkanlah aku, agar aku sanggup meneguk cawan yang Engkau minum. Semoga kasih karunia-Mu selalu kurasakan, dan aku dapat berbagi kasih-Mu dalam setiap pelayananku. Semoga pelayananku sungguh berkenan kepadamu. Amin.